Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuralia dengan NPM 23 10051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang instrumen hukum internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau disingkat sebagai ICCPR. Nah, ICCPR merupakan salah satu instrumen hukum internasional utama di bidang hak asasi manusia, khususnya yaitu hak sipil dan politik. Konvenen ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Nah, Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari ICCPR yaitu ICCPR lahir dari semangat Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi tersebut bersifat tidak mengikat, sehingga dibutuhkan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum agar perlindungan hak asasi manusia lebih efektif. ICCPR kemudian disusun untuk menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara dari tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh negara. Selanjutnya, ada tujuan dari ICCPR. Tujuan utama ICCPR ini adalah untuk menjamin kebebasan dasar manusia. Beberapa di antaranya yaitu hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlakuan setara di depan hukum, peradilan yang adil, dan bebas diskriminasi. Nah, selanjutnya ada struktur dan isi pokok dari ICCPR. Secara umum, ICCPR terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yaitu mengatur tentang hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, berisi tentang kewajiban negara dan larangan diskriminasi. Dan yang ketiga adalah inti dari konvenen berisi daftar-daftar hak-hak sipil dan politik. Yang keempat, membentuk Human Rights Komite yang bertugas mengawasi pelaksanaan. Lalu yang kelima dan keenam, yaitu tentang ketentuan administrasi, penandatanganan, serta pemberlakuan suatu perjanjian. Nah, berikut hak-hak utama dari ICCPR. Yang pertama ada hak atas kehidupan, ada pada pasal 6, lalu ada larangan penyiksaan, pasal 7, terus kebebasan pasal 9, peradilan yang adil, pasal 14, lalu kebebasan beragama, pasal 18, kebebasan berpendapat, pasal 19, dan hak ikut serta dalam pemerintahan, pasal 25. Nah, hak-hak ini tuh bersifat universal dan tidak boleh dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, kecuali dalam batasan tertentu yang diatur secara ketat. Nah, selanjutnya ada mekanisme implementasi. Untuk memastikan negara melaksanakan ICCPR, dibentuklah Human Rights Committee atau Komite HAM. Negara-negara pihak diwajibkan mengirim laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil dan melaksanakan konvenen ini. Selain itu, negara yang menandatangani opsional protokol, individu juga bisa mengajukan pengaduan langsung kepada komite jika hak-haknya dilanggar. Nah, selanjutnya ada ICCPR di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 seperti yang dijelaskan tadi di awal melalui Undang-Undang Nomor 12. Banyak prinsip ICCPR yang sudah tercermin dalam konstitusi kita, terutama di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memperkuat pelindungan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat.
Berikutnya ada tantangan implementasi. Meskipun sudah diratifikasi, penerapan ICCPR di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan pembatasan. Misalnya pembatasan kebebasan, berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan lemahnya penegakan hukum. Nah, karena itu diperlukan peningkatan kesadaran manusia tentang HAM, serta pengawasan oleh lembaga independen agar melaksanakan ICCPR berjalan optimal. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari saya sebagai penutup yaitu ICCPR merupakan salah satu tonggak penting dalam hukum internasional untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik manusia. Nah, ratifikasi oleh Indonesia ini menunjukkan komitmen kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun, implementasinya membutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat sipil agar hak-hak tersebut benar-benar terlindungi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.